Halo semua, di video kali ini kita akan membuat suatu aplikasi yang dimana nantinya aplikasi ini akan dapat menjalankan beberapa fungsi atau menu seperti menambahkan, mengedit, menghapus, dan menampilkan data. Nah, nanti juga data-data ini akan saya simpan atau kita simpan di dalam sebuah database. Kita akan membuat aplikasi simpan kontak menggunakan Python. Nah, buat kalian yang masih kebingungan bagaimana caranya menggunakan atau menghubungkan Python ke database, kita akan pelajari secara bersama-sama. Sebelum kita mulai ngoding, ada baiknya kita harus mempersiapkan beberapa hal dulu. Salah satu contohnya adalah XAMPP. Nah, kita harus membutuhkan ini nih. Oke, kita butuh XAMPP untuk menjalankan server lokal untuk menyimpan database. Di sini kita membutuhkan phpMyAdmin. phpMyAdmin ini disimpan atau diinstal bersama dengan MySQL. Karena sebagaimana cara menginstal phpMyAdmin MySQL ini, biasanya lebih gampang untuk pemula itu kita langsung menginstal XAMPP. Nah, seperti kalian lihat, di sini kita tinggal ngetik XAMPP, lalu kita klik link ini. Nah, di sini ada beberapa versi ya. Ada buat Windows, ada Linux, dan macOS. Nah, untuk di Windows sendiri, dia itu ada beberapa versi. Untuk saat ini ada versi 7, 8, dan 8.1.2. Di sini yang membedakan adalah beda versi PHP. Yang saat ini kan terbaru PHP 8 ya pada saat video ini dibuat. Untuk kasus kita kali ini, kita bebas ya mau yang mana aja, karena kita tidak akan menggunakan PHP. Kita akan menggunakan phpMyAdmin aja gitu. Jadi bebas kalian mau pilih yang mana. Kalian klik lalu nanti akan install ya. Kalian tinggal klik-klik saja, ikutin langkah instalasinya. Selanjutnya kalian tinggal menjalankan server ini di start sampai kedua ini Apache dan MySQL ini jadi hijau. Dia udah running. Oke. Dia udah jadi running, status change detected running gitu. Nah, di sini kita akan langsung bisa mengakses phpMyAdmin. Nah, di phpMyAdmin ini nanti kita akan coba membuat database terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat database baru yang akan kita beri nama app_contact atau bebas kalian mau bikin nama apa aja. Lalu kita create. Nah, sudah di created. Lalu di sini kita hanya membutuhkan 3 kolom doang. Kita membuat nama tabelnya itu kontak. Nah, kolomnya ini kita bikin 3. Lalu kita go. Kita buat nama ID. Nah, ini untuk menyimpan ID dari data itu nanti. Kita buat tipenya integer. Lalu dia auto increment dan dia primary key. Lalu kita buat nama, dia bentuknya varchar. Biasanya nama ya tidak terlalu panjang, paling banyak 30 ya. Lalu kita buat nomor HP, itu juga varchar. Kita buat 13 atau 14 deh gitu kan, kita lebihin dikit. Lalu kita save. Sudah jadi ya, udah ada ID, nama, dan nomor HP. Di ID-nya ini jadi primary key. Sudah cukup selesai ya. Nah, kita akan kembali ke Python gitu. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita akan mengimport beberapa library gitu. Di sini kita akan menggunakan MySQL connector. Sebelum kita memulai atau buat kalian yang masih belum pernah mencoba, biasanya kalian ketika pada saat mengetikkan ini import mysql.connector ini akan mengalami error gitu. Nah, di kasus saya tidak error ya, karena saya sudah menggunakan. Biasanya itu tidak terdeteksi atau not apa ya namanya ya, not cannot be resolved atau nggak bisa dikenalin lah sama Python ya. Nah, di sini kita harus menggunakan ini. Di sini. Nah, kita harus menggunakan ini. Python min m lalu pip install mysql connector /python. Kita enter. Nah, karena di sini saya sudah install ya, jadi udah satisfied, udah bisa digunakan, maka dia tidak akan terjadi error gitu. Kita udah ngambil modulnya atau library-nya. Lalu kita juga akan menggunakan library dari OS. Nah, untuk pertama-tama kita koneksikan terlebih dahulu aplikasi kita ke database yang sudah kita buat. Database. Nah, lalu di sini kita akan membuat suatu variabel yang dimana dia akan menyimpan nih data-datanya. mysql.connector.connect itu. Lalu kita ini. Lalu di sini ada beberapa hal nih. Kita akan membuat host sama dengan string kosong,
koma, lalu user name, ya nggak perlu username, string kosong, koma, password sudah lengkap ya, password sama dengan string kosong, koma, lalu kita akan menggunakan database, string kosong, tidak perlu koma. Nah di sini kita akan menghubungkan ke database yang telah kita buat gitu di sini. Nah untuk di MySQL ini di phpMyAdmin dia itu menggunakan server atau hostnya itu localhost, untuk usernya itu root, lalu untuk passwordnya secara default di XAMPP itu kosong atau ya kosong aja, nggak perlu diisi apa-apa. Lalu kita database-nya kita tuh bikin sesuai nama database yang sudah kita bikin. Yang tadi kita bikin kan app_contact. Oke, selesai. Lalu di sini kita akan membuat sebuah kursor. Lalu kita bikin variabel con mydb.cursor. Nah, apa sih fungsinya kursor ini nanti? Dia itu merupakan sebuah objek yang dimana nanti dia yang mengeksekusi segala perintah untuk mengirimkan ke database gitu, ke phpMyAdmin ya. Yang dimana nanti kita bakal menggunakan ini banyak banget. Biar kita tidak menggunakan atau ngetik mydb.cursor ini berulang kali, kita simpan di dalam variabel con. Selesai. Nah, di sini kita akan membuat function pertama. Di sini kita akan membuat tambah data. Oke. Tambah data. Lalu di sini kita akan membuat variabel yang menerima inputan masukkan nama. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengecek terlebih dahulu, cek apakah nama sudah tersedia di DB gitu. Nah, kita bikin if. Sebelumnya kita bikin ini dulu. Nama cek sama dengan select nama from contact, where nama sama dengan placeholder gitu. Nah, nanti di nama cek ini kita menyimpan query dari MySQL yang dimana nanti kita akan mencari nama berdasarkan nama yang sudah kita masukkan di sini. Oke. Selanjutnya kita akan menyimpan nama dari hasil inputan tadi ke dalam sebuah variabel yang bernama val. Oke. Nah, lalu kita langsung eksekusi. Execute nama underscore check, lalu kita gabungkan sama val. Nah, lalu kita akan menggunakan my result sama dengan confetch all. Kita akan menarik semua result dari hasil yang sudah kita query tadi ya. Lalu jika seandainya resultnya itu ada isinya gitu, len my result lebih dari 0, jika dia ada isinya, maka kita akan print nih, nama sudah ada di database. Mohon masukkan nama lain atau edit data yang sudah ada. Ini udah bisa kita ini ya, kita full size aja biar lebih gampang. Selanjutnya di sini kita akan mengembalikan. Jadi setiap kita melakukan perintah, mau kita menambahkan, mau kita menghapus, mau kita mengedit, mau kita menampilkan saja, kita akan menggunakan atau memunculkan pertanyaan nih, apakah user mau melanjutkan atau tidak gitu. Lalu lanjut, kita akan simpan di variabel lanjut, di mana dia akan menerima inputan gitu. Tekan enter untuk kembali ke menu. Oke. Kita bikin titik-titik. Nah, lalu nanti kita baru bikin jika seandainya lanjut ini dia sama dengan string kosong, yang dimana kalau kita ini kan kita enter kan sama dengan string kosong ya, jadi dia kosong, tidak ada value-nya. Baru kita lakukan dia akan kembali ke function menu, yang dimana nanti kita akan bikin ya. Jadi sekarang belum ada. Kalau kalian cek di sini tuh, di sini menu is not defined, jadi dia error.
Sebenarnya tidak error sih, dia warning doang. Oke, selesai. Belum selesai. Sebentar. Oh ya, saya lupa, hampir lupa. Hampir ke distract. Else, nah ini belum selesai ya. Jadi tadi itu dia kan cuma menanyakan nih, dia ngecek apakah nama itu sudah ada tersedia di database atau belum. Nah, jika seandainya dia sudah ada, maka dia akan keluar dari function tambah data ini. Tapi jika tidak, nah baru dia menjalankan query ini gitu. Jadi nanti ini kita akan langsung masukkan atau menampung inputan untuk nomor handphone, input masukkan no handphone gitu kan. Lalu di sini kita langsung menjalankan query ya. Insert into kontak. Di dalam itu ada nama dan no HP. Values placeholder dan placeholder. Oke. Selanjutnya akan kita tampung di file lagi. Nama dan no HP. Selanjutnya akan kita langsung eksekusi nih. Execute SQL dan file. Baru kita kirimkan perintah tersebut menggunakan mydb.commit. Nah di sini tuh dia akan langsung mengirimkan query tersebut ke phpMyAdmin, sehingga kita beri suatu informasi kepada usernya bahwa data ini telah berhasil ditambahkan, gitu kan. Lalu lanjut sama dengan kita sama lagi input, tekan enter untuk kembali ke menu. Ini kita bikin kecil semua, kembali ke menu, kita bikin titik. Oke, lalu dia akan melakukan hal yang sama. Jika lanjut itu istrinya string kosong, maka dia akan masuk ke function menu. Oke. Sebelum kita lanjutan, kita coba dulu ya. Kita coba menjalankan function tambah data. Oke, tambah data. Oke, masukkan nama ini. Sabar, kita coba clear dulu biar nggak bingung. Oke, misal saya akan memasukkan nama Bambang. Masukkan nomor handphonenya 08 12 0009 0000. Oke, data telah berhasil untuk ditambahkan. Nah, ini terjadi error karena menunya itu belum terdefine ya, belum kita buat. Kita coba cek terlebih dahulu apakah dia masuk ke dalam phpMyAdmin ya. Yep. Kontak. Oke, masuk ya. Udah berhasil masuk di sini. Udah kita cek, sudah berhasil masuk. Kita clear lagi. Kita close. Untuk function data tambah datanya sudah berhasil dijalankan. Kita akan lanjut ke edit data. Nah, untuk lihat di data sendiri, kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan menampilkan data berdasarkan nama. Nah, nanti ketika pada saat kita memasukkan namanya ini, dia akan menampilkan data, baru bisa kita edit gitu. Lalu di sini kita akan memasukkan nama input, masukkan nama. Lalu kita akan menjalankan query lagi, SQL select nama from contact where nama sama dengan placeholder ya, dengan placeholder. Lalu ini kalau kalian bingung placeholder itu apa, biasanya saya mau nyebut ini placeholder. Oke. Dia akan menampung dari sini nanti. Setelah itu kita tampung ke dalam variabel file nama. Oke. Selanjutnya kita akan
eksekusi nih, sama seperti di atas, con execute SQL dan file. Lalu kita akan langsung commit saja. Oh sorry, belum di commit, karena kita akan menampilkan data tersebut kan berdasarkan nama yang akan kita cari. Di sini belum di commit, kita akan coba mengambil semua datanya. My result sama dengan con.fetch all. Selanjutnya kita akan looping nih data tersebut yang sesuai dengan nama yang kita masukkan tadi, for x in my result, baru print x gitu. Lalu disinilah setelah datanya itu tampil, kita akan mengedit datanya gitu. Edit data. Di sini kan kita laksanakan inputan untuk nomor HP, input, masukkan no handphone. Lalu di sini kita menggunakan SQL. Nah, untuk di SQL ini kita tidak akan lagi menggunakan select dan insert. Di sini kita akan menggunakan update. Jadi karena kita kan ingin mengupdate atau mengedit data, update kontak set no underscore HP sama dengan placeholder, di mana namanya itu sama dengan placeholder gitu. Jadi nanti update kontak set itu kayak ya masukkan nomor HP itu ini yang kita input baru, yang dimana namanya itu dari sini. Oke, udah cukup jelas. Lalu kita file sama dengan nama dan nomor HP. Oke. Selanjutnya kita akan langsung execute con execute SQL dan file. Selanjutnya kita langsung mydb.commit. Lalu kita akan memberitahukan kepada pengguna bahwa data berhasil diubah gitu. Lalu kita akan menjalankan fungsi ini, lanjut sama dengan kita bikin terlebih dahulu nih. Lanjut sama dengan input tekan enter untuk melanjutkan. Oke. Lalu jika lanjut sama dengan string kosong, maka kembali ke menu. Kita akan ulangi terus. Untuk edit data, coba kita tampilkan ya. Tadi kita memasukkan data Bambang. Nah, kita tampilkan lagi edit data. Berjalan atau tidak, kita coba running. Masukkan nama Bambang. Oke, masukkan nomor handphone. Oke, sabar. Datanya tidak di-get nih. Kenapa tidak di-get? Atau ini kebalik? Coba ya. Set no HP. Oh ya, karena dia nomor HP dulu nih. No HP nama. Kita coba ya. Apakah berpengaruh? Bambang. Masih. Kenapa ya? Kita coba apakah dia bisa berubah. Lalu kita coba jalankan function tambah data. Oh iya, kita harus menambahkan datanya dulu ya. Yaudah, nanti ini kita biarin dulu. Ya, kita biarin dulu. Sebenarnya kayaknya ada yang error deh. Apa ya? Bukan error, tapi ada yang ketinggalan kayaknya. Kita lanjutin aja dulu. Nanti kalau misalnya dapat, baru kita lanjutin. Kita bikin function tampilkan data ya, biar cepat. Tampil data. Di sini nanti kita akan langsung menjalankan SQL sama dengan select bintang
Jangan bintang. Kalau bintang itu nanti ID-nya bakal muncul. Kita sebagai developer kita tidak perlu ya pengguna ikut melihat ID-nya kita ya, atau ID dari data tersebut, karena nanti bisa bahaya, bisa dimanipulasi datanya. Kita select nama dan kontak, no HP from kontak. Jadi jangan select bintang from kontak karena nanti bakal mengambil ID-nya juga. Ingat. Lalu di sini ada error. Kita lihat ada error apa. Oh ya, kita kurang titik 2. Jangan lupa titik 2. Selanjutnya kita coba lagi langsung mengeksekusi nih, execute SQL. Jadi kita langsung mengeksekusi ya. Select nama, nomor HP from kontak, lalu dieksekusi dan langsung di fetch my result sama dengan confetch all. Nah, confetch all, lalu barulah kita jalankan OS system CLS. Nah, baru di sini kita akan menampilkan print. Kita bikin segini, baru kita print lagi total data kontak, atau kita pakai ini aja. Oh jangan pakai f-string, kita langsung gini, len my result, lalu kita tambah ini n. Nah, tidak ada error ya. Jadi nanti kita akan mengambil jumlah dari data kontak ini. Ada berapa sih di result ketika pada saat kita mengambil semuanya di sini. Oke. Lalu kita coba copy ini lagi. Dari kepanjangan kita hapus lagi biar sejajar ya, biar lebih rapi. Oke. Selanjutnya kita akan melooping data-data atau keseluruhan data yang ada di dalam kontak kita dalam database for X in my result. Print f nama X, kita mengambil dari array pertama. Print f nomor handphone, kita mengambil dari array kedua. Array 1 ya, sorry. Selanjutnya kita akan menambahkan tab. Oke. Lalu kita harusnya itu tuh ini di sini. Tuh. Nah, ini di sini. Lalu dilanjut. Kita copy aja lah biar cepat. Oke. Kita akan coba menampilkan data. Tampilkan data. Apakah dia berubah? Masukkan nama Charles coba. Oke, 08122. Oke, udah masuk ya. Ini tadi salah. Untuk Bambang sudah muncul, tapi nanti harus diperbaikin lagi nih untuk yang edit data. Kenapa dia tidak mau memunculkan data-data di sini? Oke. Kita hapus. Tampil data sudah, kita akan memunculkan untuk hapus data. Nah, untuk hapus data sendiri ini tidak perlu panjang ya, tidak terlalu panjang. Sepertinya cukup panjang. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan data berdasarkan nama yang akan dihapus. Jadi kita akan menampung input nama, masukkan nama
Anda. Lalu kita akan menggunakan perintah SQL select nama no HP pantas. Kenapa edit data tadi tidak memunculkan nomor HP? Karena nomor HP-nya tidak kita panggil. Nama no HP. Harus teliti ya. Nama no HP. Lalu from kontak where nama sama dengan placeholder as. Oke. Selanjutnya itu kita akan menampung nama. Lalu con.execute dia akan menjalankan SQL dan file. Lalu seperti biasa kita akan membuat my result sama dengan con fetch all untuk mengambil semua hasil dari ini. Jadi disimpan hasil dari ini semuanya disimpan di dalam variable my result. Lalu baru kita looping in my result print x. Sudah. Lalu kita akan menggunakan atau membuat pertanyaan nih biar usernya yakin mau ngapus atau tidak, atau ya seandainya salah pencet atau kesalahan apakah yakin ingin menghapus data gitu. Nah di sini kita akan memasukkan di sini, kita akan membuat baris baru, lalu kita coba print lagi. Apakah yakin ingin menghapus data ya? Ini Y atau N. Jadi Y itu merepresentasikan yes, ya, N itu no. Oke. Udah cukup paham. Lalu kita print lagi. Jangan di print. Kita input aja. Di sini pilih sama dengan input masukkan pilihan Y atau N gitu. Y atau N baru titik 2. Nah, nanti kita akan menggunakan bukan looping tapi if condition. Nah, jika pilih itu value-nya itu sama dengan Y, kita bikin string Y ya, maka SQL kita jalankan perintah ini, SQL delete from contact where nama sama dengan S gitu. Jadi dia akan menghapus dari kontak yang dimana nama itu sesuai dengan yang kita masukkan tadi gitu. Lalu file sama dengan nama dan con.execute SQL dan file mydb.commit. Lalu baru kita akan memunculkan informasi kepada user bahwa data sudah berhasil dihapus gitu. Lalu seperti biasa lagi kita akan memunculkan ini. Oke. Udah ya. Udah selesai. Ternyata belum. Selanjutnya, jika seandainya kita pilih tidak, else, jangan else, if sama dengan n, maka elif bukan else if, Oke, pantas dia tidak bisa. Kita akan memunculkan informasi bahwa data tidak dihapus. Baru kita balik lagi ke sini. Baru di sini nanti di bawahnya
Di bawah ini kita akan membuat lagi else print atau jangan. Jadi nanti ketika pada saat antara y sama n itu baru menjalankan, tapi kalau misal dia tidak memiliki value y sama n, dia akan ngulang terus. Oke. Di sini ada error. Apa errornya? Menarik. Mari kita lihat. Oh ya, jangan lupa elif lanjut sama dengan ini. Jangan terkecoh ya. Harus membaca errornya dengan baik. Oke. Nah, ini warningnya 7 gara-gara menunya ini belum kita bikin. Nah, kita udah selesai buat segala fungsi-fungsinya nih, fungsi utamanya yang nanti bisa menampilkan, menghapus, menambah, serta mengupdate atau edit data. Nah, baru deh kita bikin function menunya. Dev menu, dimana nanti kita system cls, lalu kita akan print. Oke, sini cukup ya. Kita print lagi. Selamat datang di aplikasi simpan kontak. Kita copy. Lalu di sini kita tambahkan aja print /n. Lalu di sini kita buat menu-menunya, print pilih menu yang tersedia. Print untuk menu pertama, kita akan membuat function atau fungsi atau menu tambah data. Untuk menu yang kedua, kita akan membuat dia untuk mengedit data. Kita kopas aja biar cepat. Ada 5. 3 untuk hapus data. Yang keempat untuk menampilkan tampil data. Dan yang kelima itu hapus data. Keluar, bukan dihapus karena dia udah ada ya. Keluar. Ini 5, ini 4, ini 3. Ini kurang L nya, ini kurang tanda petik. Oke, muncul. Lalu selanjutnya baru deh kita membuat atau menampung di dalam function menu ini. Pilih sama dengan input, lalu masukkan pilihan 1 sampai 5 gitu. Lalu di sini baru nanti kita bikin if else bercabang ya. If pilih sama dengan 1, maka dia akan menjalankan function tambah data gitu. Lalu elif pilih sama dengan 2, maka dia akan menjalankan function edit data. Elif lagi pilih sama dengan 3, dia akan menjalankan function hapus data. Untuk elif lagi, dia setelah hapus dia akan menampilkan ya. Elif pilih sama dengan string 4, dia akan tampil data. Nah, sedangkan untuk yang kelima ini kita akan menggunakan elif lagi, pilih sama dengan string 5, lalu dia ini
akan menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan aplikasi atau program ini. Atau kita biar lebih friendly nih, kita taruh senyum, lalu dia akan keluar, exit dari program. Nah, jika seandainya user akan menginputkan sesuatu yang di luar dari kita mau 1 2 3 4 5, maka dia akan terus-terusan mengulang ya, print pilihan tidak tersedia, dan dia akan kembali ke function menu. Oke, selesai. Kita lihat di sini ada warning apa? Lanjut is not defined. Elif lanjut bla bla bla. Kenapa lanjutnya tidak define? Mari kita lihat. Apakah yakin ingin menghapus data? Jika lanjut sama dengan ini, udah ya, lanjut sama dengan input. Oh ya, lanjut ya. Sebar kayaknya ini ada yang ada ini deh. Ada yang bikin bingung deh. Apakah yakin ingin menghapus data? Hapus data ya. Jika dia lanjut, dia akan masuk ke menu. Benar dong. Oh, harusnya pilih dong. If pilih. Nah, udah selesai. Udah hilang. Jadi jangan bingung ya. Kita coba review lagi dari atas ke bawah. Ini tidak perlu. Ini nggak tahu dari mana. Biarin. Kita save. Kita udah bikin koneksi database. Kita membuat function tambah data. Kita sudah membuat kursor. Kita sudah membuat edit data. Sudah membuat tampil data, hapus data, lalu menu ya. Udah selesai. Sekarang kita coba running nih di CMD. Sorry. Kayaknya di sini udah ada deh. Open di kelas terbuka. Ya, ini di sini. Oh, bukan ini juga. Ini keluar aja. Kita clear. Ini cd titik cd exam pp cd htdocs kampus ddp python main.py. Nah, udah muncul ya aplikasi kita. Kita pertama-tama mau menampilkan data. Jadi ada 2 data tuh ya, ada nama Babang, nomor handphone sekian. Ini yang salah kita bikin tadi, kita copy aja biar nggak kesulitan nanti ngehapus. Coba enter. Kita coba menghapus datanya. Kita coba paste. Oh, nggak bisa dipaste ya? Ini bisa nggak ya? Oke. Lalu kita coba tampilkan datanya. Oh, masih ada. Oh, berarti nggak bisa ya? Sorry. Ini kayaknya harus kita hapus secara manual deh. Coba ya. Kita coba ini kontak, kita hapus secara manual. Oke. Jadi hanya ada Bambang. Kita coba tampil lagi. Oke, kita coba exit dulu ya. Kita save atau kita running dari sini aja biar cepat. Kita clear, running 4. Oke, tinggal Bambang 1 0811 200012. Di sini kita coba hapus data Bambang. Oke, dia akan menampilkan data Bambang ya. Ini udah kita fix tadi. Ya atau tidak, kita ya. Data telah dihapus. Kita coba lagi. Kosong, tidak ada ya. Kita coba tambahkan data. Misal di sini saya membuat nama Budi gitu. Nomor handphonenya 0870 8011
0011. Oke, telah berhasil tambahkan. Kita coba tampilkan. Budi udah ada. Kita akan coba mengedit data Budi. Nah, Budi, kita akan coba mengedit nomor handphone Budi 080011000011. Oke, kita coba tampilkan lagi. Oke, udah berubah ya. Kita coba keluar. Oke, terima kasih telah menggunakan aplikasi program ini. Selesai. Nah, jadi kita sudah membuat aplikasi simpan kontak di Python. Nah, jadi ini adalah video terakhir dari playlist ini. Semoga kalian berkenan. Kalau seandainya masih kebingungan, silahkan jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih, selamat malam.